kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami agungkan, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kembali kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan. Berkat limpah rahmat-Mu, pimpinan dan bimbingan-Mu. Hingga siang hari ini kami boleh hadir di gereja-Mu yang kudus ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kami bersyukur boleh memuji, menyembah, mengagungkan Kau. Dan kami percaya hadirat-Mu luar biasa terjadi di tempat ini. Luar biasa di dalam setiap hidup kami. Karenanya Bapa yang baik, berfirmanlah bagi kami. Urapi, sucikan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Agar benar-benar layak menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Seperti Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu. Yang menjadi terang berkat kekuatan dalam hidupnya. Karenanya Bapa, kami sepakat apabila ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman-Mu di tempat ini, mencuri kemuliaan Allah di tempat ini, mencuri sarana, suasana dan prasarana kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Luar biasa. Tadi pagi sesi pertama bicara soal bahagia. Sekarang pun saya lanjutkan bicara soal bahagia. Tetap terambil dari kitab Mazmur. Kalau tadi pasal yang pertama, sekarang pasal 128. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tolong ditayangkan. Kitab Mazmur 128. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Siapa mau rumah tangganya diberkati? Pasti terjadi seperti firman ini. Nyanyian Ziarah. Saya rindu membaca silih berganti. Saya baca ayat yang pertama, dilanjutkan ayat yang kedua, bersaut-sautan sampai selesai ayat yang ke-6. Bacanya yang mantap, yang keras seperti berkatnya yang tercurah. Nyanyian Ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lanjut. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Imani firman ini. Berkat atas rumah tangga. Lihat ayat yang pertama dulu. Kemudian kita nanti melihat ayat yang keempat. Dikatakan ayat pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tapi ayat yang keempat, tayangkan langsung ayat yang keempat. Supaya kita ada perhatian di sini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Perempuannya kemana ini? Ayat pertama jelas dikatakan, berbahagialah setiap orang. Saya tanya, perempuan masuk orang apa enggak? Loh, masuk apa enggak? Masuk, tapi kenapa ayat 4 berkata setiap laki-laki? Perempuannya kemana? Apa arisan? Shopping? Apa mana? Perempuan senengane apa? Shopping, arisan, rasan-rasan. Kurang lebih gitulah. Menurut saya, menurut dosen saya gitu aja. Jadi nek keliru dosen kuai kok senenono. Ini penulisannya berdasarkan tradisi Timur Tengah.
tradisi Israel mengutamakan laki-laki. Bukan berarti perempuan nggak dihargai, enggak. Bukan perempuan itu surga nunut neraka katut, bukan. Tetap dihargai. Tetapi yang ditonjolkan itu laki-laki. Terbukti ayat berikutnya tadi dikatakan istrimu. Seakan-akan pasal 128 ini ngomongnya sama suami-suami kan begitu. Jadi yang ibu-ibu dibaca aja dalam hatinya suamimu gitu loh. Ya. Jadi ini cuma penulisannya, bukan berarti ada yang tanya saya kok loh nek gitu, kalau gitu perempuan ini dianggap konco wingking. Apa konco wingking? Garis belakang. Loh bukan, perempuan tetap dihargai. Cuma penulisannya gitu loh. Menurut tradisi Israel, tradisi Timur Tengah. Kayak orang Cina gitu loh. Kalau punya anak laki-laki katanya hoki. Iya toh, kalau punya anak perempuan terus apa hoki. Teman saya itu loh anaknya perempuan 5. Perempuan semua kawin. Mantune api-api suwoge di masalah. Siapa bilang perempuan ndak hoki? Di dalam Tuhan laki atau perempuan semuanya diberkati. Jadi jangan merasa yang perempuan kok ndak diberkati, semuanya diberkati. Di kampung saya tinggal di lingkungan muslim, 99% muslim, Kristennya paling cuma beberapa lembar itu termasuk saya. Mereka selalu bilang kalau ada orang kawin, rumah tangga, mesti ngomong gini, insya Allah keluarga yang baru ini nanti menjadi keluarga yang sakinah. Lanjut. Ulangi, keluarga yang sakinah. Lanjut. Wah perlu diajari bahasa Arab Pak. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, penuh kedamaian, penuh tanggung jawab, dan penuh kasih. Warahmah itu kasih. Ya cuma saya yang sudah pulang ke desa dia. Kita lihat dulu ayat berkat-berkat apa yang tertulis dalam Mazmur 128 yang pasti terjadi atas setiap jemaat Raja Damai. Ayat yang kedua, berkat apa? Yang pertama, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berkat apa yang pertama? Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berkat apa? Jawab aja yang keras, toh saya sudah jinak. Apa? Berkat apa? Kalau benar, saya kasih hadiah langsung. Selama persediaan, gitu ya. Berkat apa? Berkat jasmani, puji Tuhan Bu, terima kasih. Nanti tunggu saya hadiah langsung Bu ya. Cuma rasanya persediaannya ini. Yang pertama engkau diberkati untuk satu rumah tangga. Perlu enggak berkat jasmani? Berkat materi gitu perlu enggak? Oh perlu loh, jangan bilang, oh itu kan materai loh. Aja suka ngomong gitu apa? Semua orang ini pasti materai, enggak materai ya apa terusan? Iya toh. Di kampung saya lihat kok. Kalau tanggal-tanggal muda, kalau saya ketemu tetangga, monggo Bu gitu. Mereka pasti, oh nggih monggo ten pundi Pak. Waduh rasanya ramah gitu. Tapi nanti kalau sudah tanggal 20 ke atas, monggo Bu. Loh kok beda padahal aku gak salah apa-apa. Yang menyebabkan beda ini berkat materinya ini. Kalau tanggal muda kan megang uang, hatinya tenang. Tapi kalau sudah tua, mulai cicilan, mulai tagihan apa maneh. Monggo Bu, ngono. Lho kalau tanggal muda monggo Bu, monggo ten pundi Pak Sun. Waduh rasane. Waduh. Ramah gitu. Saya tanya sekali lagi, penting enggak berkat secara materi? Kalau engkau bilang penting, engkau diberkati secara materi. Apapun yang kau kerjakan, engkau berbahagia,
akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Pasti engkau berhasil. Apapun yang kau kerjakan. Engkau yang buka toko. Kanan kirimu boleh sepi. Engkau tetap terpelihara sempurna. Apapun pekerjaanmu. Engkau diberkati. Karena Tuhan tahu. Rumah tangga, kehidupan ini perlu berkat secara materi. Pelayanan berkat materi perlu ndak. Loh saya ini pelayanan penginjilan ke Jawa Tengah segala macam. Pakai materi ndak itu. Apa saya ngisi bensin boleh bayar doa? Kayak kata Pak Pendeta nek nyuruh aku lah gitu. Loh Pak, nanti ini tidurnya di mana Pak? Hotelnya yang bayar siapa? Dia jawab, Tuhan cukupkan. Ya tak coba aja, kok aku nang hotel pembayarannya Pak, Tuhan cukupkan. Mesti cancai ditapuk aku. Jangan gitu dong, jawab yang apa ya? Yang logis gitu, yang orang Cina bilang, yang cingli gitu loh. Ojo dikit-dikit Tuhan cukupkan, itu pasti sudah. Tapi kan apa yang kita lakukan harus realistis. Ngisi bensin, boleh aku ngomong, Tuhan cukupkan Pak. Semua itu perlu berkat secara materi. Karena itu rumah tangga jemaat di tempat ini Raja Damai pasti diberkati secara materi. Engkau dicukupkan dalam segala-galanya. Catat baik-baik, janji Tuhan sudah pasti. Engkau diberkati secara materi. Engkau dicukupkan dalam segala-galanya. Berkat yang kedua. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri-istri, jadilah engkau pohon anggur yang subur di mana? Di dalam rumahmu loh. Ayat ini jelas loh. Ada wanita karir di sini. Mungkin karena pangkat, jabatan, kedudukanmu, gajimu lebih besar dari suamimu. Puji Tuhan. Tapi engkau tetap pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Engkaulah sumber keharmonisan. Engkaulah segalanya. Engkaulah tiang keluarga. Ingat fungsi istri itu kata Alkitab sebagai penolong yang sepadan. Bukan perongrong. Banyak istri perongrong, bukan di sini. Ada istri perongrong minta sing ndak. Kadang-kadang istriku aneh-aneh kok. Satu kali saya diajak teman saya, Pak Sun, aku ternonang pandaan Pak Sun. Loh apa? Beli ayam goreng Sri. Tahu ya kalau naik ke Tretes ada ayam goreng Sri itu loh. Loh, itu ayam goreng ki adone, Bos. Nyonya aku itu loh. Gemesno. Loh apa? Jaluk ayam goreng Sri. Wis aja rame-rame itu kok ayam goreng di waran teko Sri lak mari. Tolong ibu-ibu ya. Surabaya iki gak kurang ayam goreng lho, Bu. Mulai sayang ayam seger sampai ayam tiren ono kabeh. Gak usah minta yang jauh-jauh, kenapa sih? Ayam goreng lak padha ae sih. Yang garung nek ayam mati kan. Apa kalau di Sri ayamnya petok-petok ya ndak? Minta yang aneh-aneh. Ada lagi yang minta cari mangga sampai ngeterne di endi. Lekar santri di terus ono. Tuwari cek wangel wong ndak musim. Tolong ibu-ibu ya kalau minta apa yang musim gitu loh. Ya enggak dibeliin sampai mules sampai. Jangan yang ndak musim cari. Engkau itu jadilah pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kalau karena tuntutan pekerjaan, engkau harus tersenyum, harus ramah kepada nasabah, kepada customer. Silakan, tapi tolong sisakan sedikit aja senyummu. Buat pulang ke rumah untuk suami dan anak-anakmu. Banyak kok suami. Anggota gereja juga, jemaat juga sering lapor saya. Bojoku iku Pak Sun, lho bojomu apa ora mangun lho. Nek nduk gereja, iso salom, nduk gereja laan jare. Lho, lah ndek ndi? Nek ndek omah Kak Sun, gemesno gak tau mesem jare.
Tolong Bu ya, sisakan sedikit aja senyummu untuk suami dan anak-anak di rumah. Kata orang, smile. Loh, ini bahasa Inggris supaya enggak kata elek. Loh, sekarang ini kalau khotbah enggak ada bahasa Inggrisnya. Katanya kelas mbek. Jadi aku ikut pasar gitu loh Pak. Kata orang Inggris, smile and the world is yours. Apa artinya? Pikirin dewi. Aku tadi tekat-tekatan ngomongnya. Buat suamimu itu betah di rumah, engkaulah segalanya. Buat suamimu selalu berkata, you mean everything to me. Iya toh, kan ono lagu nih, you mean everything to me. Ya jangan, dia kagum dengan istri tetangga. Jangan, kagum dengan istrinya sendiri. Engkaulah segala-galanya. Amin. Ibu-ibu jemaat Raja Damai, engkaulah pohon anggur yang subur di dalam rumah. Buat suamimu betah di rumah. Buat rumahmu itu sorgamu. Buat rumahmu itu istanamu. Kata orang Inggris, my home is my castle. Rumahku adalah istanaku. Orang Arab tambah serem ngomongnya. Baiti ajanati. Rumahku adalah sorgaku. Itu nek tanggal 6. Nek tanggal tua, rumahku adalah nerakaku itu mungkin. Ditagih cicilan macam-macam. Ya, istri-istri sadarlah fungsimu. Sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi fungsi istri itu di rumah. Segala-galanya di rumah. Di gereja boleh tersenyum ramah harus. Tapi ya itu tadi, bawa pulang sedikit senyummu. Jangan suami dibentak-bentak. Mungkin kedudukanmu lebih tinggi. Tapi ingat loh, Alkitab sudah mencatat. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Ya, jadi suami itu, istri itu harus nurut kepada suami. Nggak usah macam-macam kalau suami nyuruh nyuci cucian. Ngepel-pelen, sing nurut gitu. Ya, menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu. Ini berkata apa yang kedua ini kira-kira? Istri kalau kita punya rumah tangga, terus istrinya seperti pohon anggur yang subur, anak-anak seperti tunas pohon zaitun, berkata apa kira-kira? Keharmonisan rumah tangga. Saya percaya jemaat Raja Damai, rumah tangganya seperti ini. Istrimu pohon anggur yang subur. Anak-anakmu tunas pohon zaitun yang subur sekeliling rumahmu. Lihat, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Di mana? Sekeliling mejamu. Loh, ini ada artinya ayat ini. Artinya anak-anak itu adakan waktu untuk berbagi suka, berbagi duka. Curhat gitu loh sama anak-anak. Jangan punya prinsip, arek pokoknya sudah tak kasih mobil, tak kasih uang lah wes. Loh enggak cukup di situ. Mereka butuh kasih sayang. Hati-hati loh sekarang ini pemikiran ada yang seperti itu. Wes pokok tak kayak duit lah wes. Enggak cukup. Anak-anakmu perlu kasih sayang. Saya punya anak juga, laki-laki. Mulai kecil tak didik secara militer. Cita-cita saya mau saya, karepku gitu loh. Nanti nek besar tak masukkan marinir ini. Jadi mulai kecil tak didik keras, tegas. Gitu. Mainan ndak ada, main boneka ndak ada. Laki kok main boneka. Tak belikan pistol komando, brand, tembak jadi dar-dor nah habis gitu loh. Anak itu mbu dewasa areke kalem sabar. Loh aku bingung ingin nek dadi tentara diketaki arek-arek iki. Wah, gagal aku ini, enggak cocok ini. Tapi saya enggak menyerah, tetap tak didik keras. Enggak ada kasih sayang. Papa dengan anak enggak ada yang ada komandan dengan anak buahnya. Enggak ada rohmah, warohmah itu enggak ada. Yang ada perintah. Kalau aku bilang kerjakan ini, enggak ada. Enggak ada ini perintah. Itulah anak ini tumbuh dalam tekanan saya. Sampai dia besar, mulai punya pacar ya anak mulai besar, mulai
SMA, mulai ya ngerti pacar-pacar lah. Tapi saya keras sekali sama dia. Satu kali dia minggat. Ada yang anaknya minggat di sini. Aduh ngeluh Bu, temenan. Saya dipanggil maminya, istri saya. Loh anakmu ini nulis apa ini? Bahasa Inggris ini artinya apa? Gitu. Istri saya bahasa Inggris tak ngerti, bahasa Arab pinter dia. Tak lihat, loh kaget aku. Dia t-shirt kaos putih, ditulis pakai merah, enggak tahu lipstick apa spidol. Bunyinya begini, I hate myself and I want to die. Loh kaget aku biar bodoh, nek bahasa Inggris ngono ngerti aku. Dae-dae itu ngerti aku. Tebal ini, game ini. Loh kaget anakmu di mana? Enggak tahu. Wes 2 hari loh enggak pulang. Loh kamu ibunya kok enggak tahu ya apa? Loh lah enggak tahu. Habis sekolah enggak pulang nih. Waduh, aku tawakutku. Tuhan tolong anakku Tuhan, aku sembayang no engkau melbu SCTV diketemukan mayat. Aduh. Oh tak cewari, tak lacak. Wah, cari temannya akhirnya dapat informasi. Oh, sana Su. Nek ngene alam apa Citralen. Waduh, jauh dari rumah saya. Loh, nomor berapa? Ini di rumah temannya. Waduh, tak parah, tak datangi sama aku, gak pegel-pegelan. Aku khawatir anakku ini ya apa. Saya datang ketemu tuan rumahnya, puji Tuhan. Tuan rumahnya itu baik. Kok anakmu di sini. Tapi tak omongi, anak ini tertekan. Dia cerita banyak sama aku tentang kau. Arek tak panggil tapi jangan dimarahi. Nek kamu sampai marah sama anakmu habis di hari ini. Loh masa sampai gitu kok. Nah ya, wis tak iling sik lho. Iya kok tolong kok panggil anak saya. Dia keluar lihat saya itu takut kayak lihat komandan itu mungkin. Tak panggil sini. Kamu ada apa kok? Enggak pulang itu. Enggak apa, aku enak di sini tentram aku timbang di rumah. Wih, aku semendal nangis aku, rawangkul. Anakku tak peluk, anakku ya bingung. Bapak iki saya cempel saya apa? Pak Popot peluk tak tuwangi si saya nangis di pundaknya gini. Gitu aku, gak sungkan-sungkanan aku. Betul saya nangis di pundaknya kayak sebuah lagu. Shoulder to cry on. Tahu kan lagunya itu? Orang pacaran terus menangis di pundaknya. Tapi aku ini tidak pacaran nih anakku kok. Sudah aku minta maaf tak terima kasih tak bawa pulang. Sejak hari itu aku berubah. Tidak ada lagi perintah. Yang ada kasih sayang. Ingat, dasari rumah tanggamu dengan kasih Kristus. Kasih sayang, jangan main perintah, jangan menangkar PDW mentengkelek, jangan. Engkau pasti gagal. Tapi dasari dengan firman Tuhan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun akan bertumbuh dewasa. Masih penuh harapan, sayangi dia, adakan berbagi suka, berbagi duka. Ajak ngomong dia, apalagi kalau mulai punya pacar ini. Ajak dia ngomong, enggak apa-apa. Anak saya tanya, punya pacar, arek ayu bangen iki Pak. Ya saya jawabnya enteng, menurut aku ayu. Iya tak Pak, iya nek kon gak gelem aku gelem kok. Supaya dia yakin hari ini lumayan. Lah wis enak sih. Kalau kamu ndak mau aku mau. Berarti oh kalau gitu lumayan gitu loh ya. Adakan seperti itu sama anak itu jangan ada gap. Jangan ya kayak saya tadi gagal pasti. Kalau istrimu seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, rumah tanggamu pasti bahagia. Dan itu yang terjadi untuk rumah tangga setiap jemaat Raja Damai di tempat ini. Berkat yang ketiga, ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berkata apa ini? Berkata apa kira-kira?
Apa artinya Sion, apa artinya Yerusalem? Orang Israel, ini kan kejadiannya di Israel. Siapapun dia, apapun dia, statusnya apa saja, pasti punya kerinduan ke Yerusalem. Contohnya Yesus, orang mana Yesus? Orang mana? Pelosok Timur. Orang mana Yesus? Nazaret. Tapi sama orang tuanya waktu kecil pasti dibawa ke Yerusalem. Siapa saja gitu. Kayak saudara kita kaum muslim gitu. Punya kerinduan untuk datang ke Baitullah. Gitu loh. Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Waktu itu bait Allah itu cuma ada di Yerusalem. Kalau sekarang kan di mana-mana. Di dalam hatimu itu bait Allah. Tapi waktu itu semua pasti datang ke Yerusalem. Artinya berkat yang ketiga. Yang pertama tadi secara materi. Yang kedua keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga ini berkat secara rohani. Perlu enggak rohani diberkati? Loh jangan cuma makanan jasmani saja. Rohani itu perlu. Engkau yang setia beribadah seperti siang hari ini. Engkau diberkati secara rohani. Nanti berkat yang jasmani itu cuma ngintili saja, mengikuti saja. Rohanimu diberkati. Orang yang setia beribadah pasti diberkati Tuhan. Seperti yang datang siang hari ini. Diperhitungkan Tuhan. Dan langitnya dibuka dan tercurah berkat luar biasa. Ingat baik-baik. Jadi adakan waktu untuk beribadah. Ya memang benar. Aku ibadah di rumah ya bisa pakai apa Pak jenenge? Aduh angel ngomong. Ya gitu itu loh Bu. Pakai yang tik-tik itu. Saya sering kok. Pastor bukan apa nih? Itu loh ono khotbahnya siapa gitu. Waduh aku kalau gini-gini gaptek aku ini. Ngomong gaptek isin, gak ngomong gak entos gitu. Memang bisa. Saya mengerti. Waktu COVID dulu jarang ke gereja. Betul, gereja waktu itu tutup. Di sini rasanya juga Pak ya waktu COVID ya. Ya, ya seperti itu Pak. Kami semua ya begitu. Bahasa Inggris ada angel Pak. Ya, tapi engkau yang datang beribadah, meluangkan waktu, diberkati Tuhan. Lo masa waktu 24 jam tidak ada waktu untuk Tuhan. Nonton bulu tangkis tadi malam sampai jam piro. Masa untuk ibadah tidak ada waktu. Jangan kayak teman saya gitulah. Sudah kaya, tidak pernah ke gereja. Loh, gak tahu ibadah saya ini Pak. Repot kok. Tokoku tambah situk maneh, tambah gak iso ngatur. Loh, ya kan iso sih Pak ibadah jamnya kan pagi sore ada. Pagi aku gurung tangi pegel. Ya siang kan sudah ada. Siang payah buka toko. Sore lah ono. Sore ku rame-rame nih kok. Sore mana? Lho payah nutup. Ya nek ngono aku undangan nang omahmu khotbah pribadi ae. Adakan waktu untuk beribadah. Saya percaya jemaat Raja Damai diberkati secara rohani. Sudah 3 berkat tercurah. Dan ini pasti terjadi dalam hidupmu. Berkat yang keempat sekarang. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mengapa damai sejahtera atas Israel? Saya sekolah Alkitab gegeran mbek dosen gara-gara ini. Damai sejahtera atas Israel. Kenapa dosennya tanya gitu? Loh aku jawabnya enteng. Karena sing nulis wong Israel. Loh makanya dia nulisnya damai sejahtera atas Israel. Saya sing nulis wong Pelosok Timur CJ maneh. Mungkin damai sejahtera atas Bronggalan ngono bae. Kan gampang jawabnya. Kan enggak penting damai sejahtera atas Israel. Atas apa yang penting berkatnya ini loh apa yang terakhir ini. Keempat ini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kira-kira berkata apa Pak?
Jawab yang keras. Loh, persediaan tidak ada sudah. Berkata apa? Lo jelas loh ayatnya ini. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berkata apa? Panjang umur, sehat, walafiat. Diterjemahkan melihat. Orang melihat itu orang ngerti. Loh percuma kan panjang umur nek dadi kembang ambeng. Betul ya? Loh ada tetangga saya, depan rumah saya, sekarang beliau sudah almarhum. Waktu itu umurnya 100 lebih, gak mati-mati loh Pak. Katanya, mau di kampung itu kan banyak isu. Oh, gak kira mati kok Sun. Loh, mosok sih orang semua kan pasti mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Pasti mati loh Pak. Oh, nah iki angel kok Sun mati nih. Loh apa? Kok angel? Duh duwe ilmu kanuragan nopo ceritane. Mosok Pak, gak kira mati. Lah nek ngono ditekak ae. Lah ya apa nek gak mati-mati? Lah orangnya sudah ndak bisa apa-apa. Wes meneng tok. Anaknya datang berseni mandiin, nyeko-nyeko gitu. Ambek ngomel. Duh ya apa ya sakno bapak iki. Apa om? Gak mati-mati. Loh ya apa sih? Loh lah ya apa kok? Wis ngeletak ngene tok karuan mati. Cuma ya iku jarene duwe ilmu. Oh batinku nek gak mati teke enak mati. Tapi ini ditulis jelas. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau diberkati. Panjang umur dan sehat walafiat. Ingat baik-baik. Engkau yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau diberkati. Seperti firman 128 Mazmur ini. Yang pertama. Diberkati secara materi. Yang kedua, keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, berkat secara rohani. Yang keempat, engkau sehat walafiat, panjang umur. Melihat cucu-cucumu, bahkan sampai cicit-cicitmu. Amin. Firman ini imani baik-baik. Engkau pulang dari tempat ini, engkau mengalami Mazmur 128. Rumah tanggamu luar biasa diberkati. Kami undang pemain musik. Silahkan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah lagu. Apa? Allah yang ku percaya.